Mari kita silakan duduk. Gimana, sehat kabarnya? Sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Tadi berangkat jam berapa Mbak? Tadi berangkat karena tadi kan mampir ke kampus teman dulu, jadi ya berangkat jam 7. Oh, berangkat jam 7, pagi sekali loh. Terus gimana nih minggu lalu harinya? Tampil gimana? Tampil di sekolahan buat ikut tampil. Sukses ya, berarti saya pengen loh sekali-sekali penampilan Mbak, kalau Mbak mau tampil udah ya. Iya, kemarin tampilnya gimana? Kebetulan dari kumpulan kepala sekolah di seluruh kabupaten juga. Wah, sih bangga banget gak sih tampil di depan beliau-beliau yang dihormati di sekolah masing-masing ya gak? Nampilin tari apa Mbak? Tampilin tari MK. Tari MK itu khas dari kita. Oh, kayak pernah dengar gitu ya, tapi saya belum pernah lihat sih. Kapan-kapan ya, itu kalau mau nampil. Iya. Ini ada mau kegiatan tampilan sehari mungkin? Mungkin pakai ada kegiatan lagi terus masih sampai gitu. Iya, masa setiap minggu tampil ya, nggak mungkin ya. Terus ini kesibukannya apa dong Mbak kalau udah tampil lagi, kegiatan lain? Mungkin cuma bagi orang tua di rumah. Kalau ada tulis kelompok. Oh iya ya udah bisa apa ya berkelompok dengan teman-teman juga kan ya. Iya. Di rumah ada usaha gitu ya Mbak ya? Di rumah orang tua usaha warung. Oh, warung makan. Oh, kayak toser gitu ya. Jadi kayak ya macam-macam apa jualan. Oh, jadi kayak mbaknya jadi kasir gitu, apa ikut beli-beli kayak apa namanya stok-stok terus Ya, kalau sama orang tua disuruh untuk mengantar ya diantar gitu. kalau beli gitu itu di jauh gini di kita gitu ya Mbak ya. Itu cuma dekat di pasar semen situ sudah ada. Oh, jadi pasar semen juga ada ya Mbak ya tempatnya. Baru tahu saya. Ya ada ya ada. Terus kalau di sekolah ini Mbaknya gimana nih kemarin? Sudah ada perkembangan yang lumayan cukup besar. Ini saya sudah mengikuti kegiatan ASI. Oke, alhamdulillah berarti Mbak sudah bisa apa namanya ini gitu tadi ya. Dan pasti kalau jadi OSIS makin sibuk nih. Jadi tapi ada waktu kan ini nanti ya? Ya, Berapa menit Mbak kalau untuk pertemuan ini? mungkin ini sekitar 15 menit. Oke, kurang lebih 15 menit ya, karena memang ternyata terlihat Mbak ini semakin sibuk. Ada kegiatan OSIS kah di sini? Ada mungkin kelas meet. Oh, Setelah ujian kan pasti ada iya. lomba-lomba gitu. Jadi Mbak kayak panitianya. Ya sibuk banget berarti ya Mbak ya. Ya guys, kurang lebih 15 menit ya Mbak, kalau ada kurang lebihnya ya 50 menit gitu ya. Oke, kita sudah menentukan waktunya. Seperti biasa saya harap Mbak itu jujur dan terbuka seperti minggu-minggu lalu gitu. Kalau ada yang bingung ya tanyakan saja, insya Allah saya jaga kerahasiaan apapun yang Mbak sampaikan hari ini. Seperti biasa juga untuk apa namanya keputusan pada konseling pun juga ada di tangan Mbak, karena kan Mbak konselingnya dan saya pun juga hanya sebatas membantu begitu. Sudah apa? Sudah ada yang ditanyakan? Oke, ini yang saya tunggu-tunggu nih Mbak. Mbak menceritakan nih gimana pengalamannya kemarin, ada kesulitan nggak? Terus mungkin ada hal yang menarik nggak? Kalau kesulitan tuh pasti ada sedikit, tapi lebih banyak serunya. Ternyata lebih banyak teman itu seru daripada kerjaan diri sendiri. Gitu. Jadi ya, Mbak sudah merasakan keseruan gitu ya. Iya. Nah, serunya seperti apa Mbak? Bisa diceritakan?
Biasanya tuh kalau kan kalau dulu tuh saya sering merundingkan itu sendiri. Kalau sekarang itu berkelompok sama teman-teman, jadinya nggak apa ya, nggak membuat saya pusing sendiri karena ada yang membantu teman-teman. Oh gitu ya, jadi lebih ringan lah istilahnya kalau ngapa-ngapain gitu karena ada bantuan dari teman-teman lain gitu. Wow, bagus sekali. Nah selain itu mungkin ada hal lain? Sekarang juga sudah mulai bertambah teman yang dulunya cuma dua orang, sekarang sudah bertambah menjadi 5. Banyak loh Mbak, 5 itu juga dari OSIS apa dari kelas ini? Juga dari OSIS, dari kelas juga ada. Oh, oke. Nah ngomong-ngomong tentang di kelas nih, gimana nih Mbak jadi terpilih nggak nih jadi ketua-ketua? Ya, teman-teman udah berusaha untuk meyakini saya, terus saya juga berpikir nggak ada salahnya kalau saya mencoba supaya diri saya bisa menjadi lebih baik. Jadi saya akhirnya Mau, Iya. terus terpilih juga. memilih. Terus gimana nih? Kayak kan ini Mbaknya belum pernah jadi ketua kelas, kan jadi ketua kelas seru nggak? Seru banget, terus teman-teman yang lain juga selalu membantu saya untuk mengerjakan apa ya, tanggung jawab saya menjadi ketua. Jadi kelas itu. Iya, ketua kelas ini memang tanggung jawabnya besar banget ya Mbak ya. Terus ya untung aja teman-teman tuh juga mau bantu Mbak gitu. Jadi kan ya Mbaknya nggak keberatan sendiri gitu. Berarti Mbak nggak merasa terbebani gitu kan ya? Jadi dan menjadi orang yang percaya diri itu ternyata menyenangkan begitu kan Mbak ya. Terus ada yang mau Mbak ceritain lagi nggak tentang keaktifan Mbak di kelas gitu gimana? Apa ada tentang yang minggu lalu? Kemarin ada, saya menjadi apa ya, dulunya yang takut untuk berpresentasi kalau ada tugas, sekarang itu sudah mulai berani untuk berpresentasi, untuk berbicara dengan teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang dulu mengolok-olok saya cukup seperti itu sudah menjadi Oh, jadinya ternyata mereka apa ya? Nggak 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 kayak dahulu lagi gitu ya, yang ngelak-ngelak Mbak sekarang malah jadi teman gitu kan. Hebat banget sih Mbak ini bisa membuat teman-teman yang awalnya apa ya hate comment ke kita jadi bestie kita gitu ya. Oke. Nah ini kan pertemuan ketiga nih ya Mbak ya, berarti ini sepertinya menjadi pertemuan selanjutnya. Nah silahkan mungkin apa ya kegagalan atau yang Mbak rasakan kesulitan pada melaksanakan rencana-rencana kita sebelumnya itu apa? kesulitan kepada kepercayaan diri, susah untuk berbicara. Ini masih berlangsung sekarang kah? Sedikit-sedikit sudah enggak sih, karena teman-teman juga meyakinin kalau itu bisa buat saya menjadi percaya terhadap diri saya. Oke, ternyata teman-teman juga solidaritasnya tinggi banget ya ternyata ya, bisa bantu Mbak bisa lebih percaya diri lagi, bisa membuat Mbak lebih berani lagi gitu. Nah, terus berarti untuk apa kesulitannya itu tadi hanya sedikit saja ya ragu-ragunya dibanding yang kemarin agak banyak kan ya gak sih? Terus hal yang mau Mbak ceritakan lagi selain itu? Impian juga itu. Oke, berarti kalau kita lihat perkembangannya nih, menurut Mbak sudah berkembang sebanyak apa sih dari sebelum ikut konseling ini? Terus saya banyak banget yang tadinya saya takut, ragu-ragu, sekarang sudah menjadi percaya diri, memiliki banyak teman. Oke, jadi memang menurut Mbak juga mungkin pertemuan kita itu bisa diambil manfaatnya gitu kan ya, karena Mbak pun juga bisa menerapkan dan juga bisa lebih percaya diri lagi gitu ya. Terus ada yang disampaikan lagi mungkin? Mungkin segitu saja. Saya cuma ingin terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena Ibu sudah membantu saya, sehingga sekarang saya sudah menjadi pribadi yang sangat-sangat jauh lebih baik daripada yang dulu dan dapat menghilangkan trauma saya waktu SD. Saya juga bersyukur Mbak juga mau apa ya bercerita tentang
diri Mbak, kan sulit banget gitu ya kalau kita cerita terhadap orang lain. Dan terima kasih atas kepercayaannya Mbak kepada saya terharu ternyata Mbak itu bisa semangat sampai sekarang, bisa percaya diri sampai sekarang, itu memang berkat usaha dan keyakinan Mbak sendiri begitu. Nah terus mungkin kita perlu apa enggak nih untuk membuat tambahan pikiran positif lagi, karena ini kan pertemuan terakhir begitu ya Mbak ya. Saya kira mungkin cukup, cuma saya harus lebih percaya diri lagi terhadap diri saya. Oke, berarti menurut Mbak yang kemarin-kemarin sudah cukup gitu ya. Nah, boleh diingat-ingat lagi nggak sih apa sih pikiran yang harus kita tanamkan kalau saat Mbak itu trauma, terus perasaan Mbak itu harus gimana, terus perilaku Mbak harus gimana dari pertemuan-pertemuan lalu, masih ingat nggak? Apa itu? Sedikit yang lalu saya masih ingat. Kalau saya itu pasti bisa, saya hebat, tidak semua orang itu sama. Kita harus berpikir positif bahwa teman-teman yang lain itu tidak sepenuhnya itu. Oke, bagus. Berarti masih ingat ya yang minggu-minggu lalu yang kayak di surat komitmen, masih ingat surat komitmennya Mbak? Iya, masih ada loh. Nanti bisa diambil ya buat kayak teman-teman itu. Aku pernah pelaksanaan konseling dan ternyata ini berhasil gitu ya. Ini kan bisa jadi reward untuk diri sendiri juga. Terus selain itu apa yang harus kita berusaha rasakan saat berpikiran positif tadi? Oke, berarti lebih berpikir kalau kita bisa dan tidak ragu ya perasaannya. Kalau untuk perilakunya kita lakukan apa? Yang minggu lalu masih ingat? Berusaha untuk bersosialisasi dengan teman-teman yang tentu tidak memikirkan trauma di masa lalu. Oke, bagus. Berarti Mbaknya sudah masih ingat dan masih menjalankan hingga sekarang. Iya. Dan itu pun juga bermanfaat ya Mbak, maksudnya bisa kita peroleh hasilnya bahwa Mbak lebih percaya diri kan ya. Nah ini rencananya Mbak akan laksanakan ini terus kan? Iya. Ke depannya? Ya Bu, agar bisa menjadi yang lebih baik. Oke, terus berarti Mbak punya komitmen untuk melaksanakan apa yang kita rencanakan di konseling sebelumnya ini. Meskipun konseling kita sudah selesai, tapi Mbak masih ingin melaksanakannya begitu kan ya? Iya. Oke, bagus sekali Mbak. Dan untuk hal ini saya juga yakin Mbak pasti bisa improve diri lebih baik lagi begitu. Nah, setelah itu mungkin ada yang disampaikan lagi? Saya kira sudah cukup untuk semuanya. Oke, nah apa sih yang bisa Mbak tarik kesimpulan pertemuan hari ini tuh? Saya ingin tahu. Mungkin kalau semua orang itu pasti bisa berubah, tidak perlu mengingat-ingat yang masa lalu yang tidak perlu diingat. Dan di konseling ini saya menjadi percaya diri, memiliki perubahan yang cukup baik. Oke, terima kasih Mbak juga ya bisa mau berusaha melaksanakan rencananya, karena kalau kita cuma merencanakan aja nggak dilaksanakan kan ya pasti nggak akan bisa menjadi lebih baik lagi begitu. Nah karena ini kan pertemuan terakhir gitu ya Mbak ya, saya pengen Mbak ini memberikan pesan dan kesan Mbak selama pertemuan kita, apa yang perlu kita evaluasi begitu mungkin. Kalau kekurangan itu enggak, menurut saya itu sudah cukup baik, sudah bisa mendengarkan semua cerita saya, membuat saya berubah menjadi yang maunya tidak percaya diri, tidak percaya akan semua orang itu, sekarang menjadi percaya diri dan bisa melupakan masa lalu sedikit demi sedikit. Oke, terima kasih Mbak. Saya juga terima kasih kepada Mbak dan bersyukur ya tadi Mbak bisa melaksanakan apa yang kita rencanakan, Mbak bersungguh-sungguh, Mbak aktif gitu ya. Dan hal ini berbeda sekali dengan pertemuan pertama yang Mbak itu merasa takut dan malu begitu. Iya, jadi
kesimpulan pada pertemuan kali ini yang Mbak sampaikan tadi betul ya, kalau memang kita itu harus berusaha, kita tuh walau kita punya trauma, kita juga harus improve diri supaya bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Nah, karena ini saya tekankan lagi nih, mungkin Mbak membutuhkan pertemuan selanjutnya. Mungkin saya kira sudah cukup, saya sudah bisa menjalani. Oke, baik. Begini saja ya Mbak ya, kita kan memang menyebutkan pertemuan itu untuk 3 pertemuan ya, dan ini pertemuan terakhir. Kalau Mbak itu membutuhkan bantuan saya lagi, boleh chat saja, nanti kita atur pertemuan selanjutnya atau bagaimana gitu ya, kita buat schedule lagi begitu. Nah, berarti ini kita akhiri begitu kah? Ya, pasti saya akan kangen dengan Mbak Margarita ya, sudah 3 kali bertemu dan kita berpisah ya. Sering-sering pesan saya lagi ya Mbak ya. Kalau membutuhkan bantuan, terima kasih. Mohon maaf jika saya ada kesalahan, karena ya kadang saya itu nggak terasa gitu kalau bisa ngomong atau melakukan perilaku yang tidak sesuai, yang menurut Mbak itu mungkin saya kurang baik gitu ya, saya mohon maaf. Saya juga berterima kasih, sangat-sangat berterima kasih. Berarti saya sudah bisa menjadi yang lebih baik. Semoga itu bisa menjadi membantu orang yang kesusahan sama seperti saya. Terima kasih Mbak, terima kasih doanya aku. Ya sudah, kalau gitu saya pamit mau pulang. Oke, hati-hati Mbak. Aku dulu ya Bu. Ya, salam untuk orang di rumah.